prinsip inklusi eksklusi. Kalau untuk hutang saya ke teman-teman itu kan berarti satu pertemuan. Nanti paling tak gabung aja di pertemuan selanjutnya kan kita bahas graf. Itu grafnya tak double. Mau ke 4. Prinsip inklusi eksklusi. Basicnya dari sini teman-teman. Jadi satu ya. Di teori himpunan teman-teman tahu kalau misalnya saya punya himpunan A di sini, kemudian di luarnya A ini adalah A komplement ya. Nah, maka banyaknya anggota S itu kan adalah A komplement ditambah dengan banyaknya A komplement ditambah banyaknya A gitu kan. Atau berarti kalau teman-teman mau A komplement, banyaknya A komplement itu adalah banyaknya seluruh semesta dikurangin banyaknya himpunan A gitu ya. Nah, yang kedua, misalnya gini, basic-basicnya sih sebenarnya semuanya dari himpunan ini ya, dari himpunan. Kalau inklusi eksklusinya ada di nomor 2 ini. Kalau teman-teman tahu, misalnya ini adalah A dan B, himpunan A dan B. Saya mau ngitung misalnya banyaknya A gabung B. Apa ini? Banyaknya A gabung B itu kan berarti siapa? Banyaknya A gabung B. Benar nggak kalau ini sama dengan banyaknya A tambah banyaknya B? Benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar gimana, Mas? Dikurangi dengan jumlah irisan. Banyaknya irisan. Banyaknya irisan dari A dan B ya. Seperti ini ya. Jadi ini kan yang di tengah sini. Yang sebelah sini saya arsir ini adalah A di irisan B. Nah, kalau mau mencari keseluruhan antara A dengan B ini, itu kan berarti A ditambahkan B dikurangi A di irisan B. Ini teori di himpunan teman-teman sudah sangat familiar ya. Yang biasanya dulu digunakan untuk mencari peluang yang tidak saling lepas ya. Peluang yang tidak saling lepas. Nah, nanti kalau misalnya jadi kayak ini ya. 3 gitu. Ada A, ini B, ini C. Ini misalnya, kalau saya kembali mau mencari A, gabung B, gabung C, apa nih berarti? Ngikutin atasnya ya, mirip lah. Apa lagi? Apa ya? Ada yang tahu? A plus B plus C. A tambah I berarti gini ya. Banyaknya A, banyaknya B, banyaknya C. Dikurang. Dikurangin sama A irisan C. A irisan C. A irisan B. Ini masih dikurang ya Mas ya? Berarti naik di dalam kurung ditambah ya. A diiriskan C. A iris C udah. Apa lagi berarti? A iris C, A iris. Urut aja ya sebenarnya yang enak ya. A iris C, kemudian ada A iris B, dan B iris C. B iris C. Ini ya. Ini min, dikurangkan. Habis itu udah? Ditambah A iris B. Nah, A iris B, B iris C. Teman-teman kira-kira sudah paham nangkep polanya? Nangkep polanya belum? Kira-kira kalau misalnya nanti ada 4, gitu, ada 5, ada 6, A digabung B, digabung C, gitu. Nah, secara umum nanti kita rumuskan biasanya seperti ini. Jadi, oh ya, inklusi eksklusinya yang mana gitu. Ini bagian yang plus-plus kayak gini tuh kita sebutnya inklusi. Inklusi. Nah, yang minus-minus kayak gini nanti kita sebutnya eksklusi. Yang masuk lagi berarti inklusi lah. Makanya eksklusi. Gitu ya. Nah, kegunaannya apa nanti setelah kita coba lihat bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari inklusi eksklusi. Inklusi eksklusi. Jadi kalau misalnya kita mau mencari gabungan dari misalnya AI ya, jadi gabungan dari AI, atau gini lah ditulis saja A1 gabung A2 seterusnya sampai gabungan ke akar gitu ya. A-nya lebih dari 2. Itu berarti
sama dengan yang pertama kita gabungkan masing-masing ya. Gabungan dari atau AI ditambah ya, berarti di sigma. I-nya jalan dari 1 sampai K. Ya. Kemudian dikurangin dengan yang 22 gitu ya, yang 22. Yang 22 ini kan kalau kita anggapnya sebagai A1, A2, A3 kan berarti A1 dengan A3, A1 dengan A2, A2 dengan A3. Berarti intinya ini adalah gabungan dari AI digabung AC. Oh, diiriskan dengan AC. AI diiriskan AC. Ya. Kemudian kita sigmakan dengan syarat I-nya kurang dari C, gitu ya. Dikurangin terus ditambah sama yang 33 gitu ya. Nanti dikurangin yang 44 dan seterusnya. Ini yang 33 juga kita sigma. Kemudian ini kalau teman-teman lihat ini 1, 2, 3 ya. Berarti ini AI diiriskan dengan AC, diiriskan dengan AP misalnya. Nah, ini dengan syarat bahwa I-nya kurang dari C, kurang dari P gitu ya. Oke, dan ini jalan sampai habis ya keseluruhannya dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Di sini nanti plus minus yang terakhir berarti sigma dari A1 iris A2 seterusnya sampai irisan ke AK. Bukan sigma ya. Kalau terakhir berarti tinggal banyaknya aja. Nah, ini bentuk umum dari inklusi eksklusi ya. Nanti kalau misalnya ketemunya yang 4 ya berarti teman-teman perlu yang seperti ini. Nah, manfaatnya seperti apa teman-teman? Tahu itu gitu ya. Satu misalnya. Nih, tentukan gitu ya. Tentukan banyaknya kita himpun dulu deh. Dihimpun dulu. Saya punya himpunan S gitu ya. Isinya adalah 1, 2, seterusnya sampai 15. Nah, kemudian kita mau nyari di himpunan S ini ya. Tentukan banyak anggota S. Banyaknya anggota S yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5. Nah, ini. Gimana nih kira-kira? Nah, kalau mau menggunakan prinsip inklusi eksklusi, ya. Kalau ini kan bisa di manual sebenarnya teman-teman nyari, berarti di list ya. Tapi kalau nanti 1 sampai 1000 gitu atau 1 sampai 1.000.000 ya, mau ngelis ya beban ya. Nah, jadi kalau misalnya ini cara ngerjakannya seperti ini. Misalkan B1 itu adalah banyaknya anggota ya, banyaknya anggota S. Ini lambang untuk banyaknya ya. Anggota S yang habis dibagi 2. Ya, misalnya gini ya. Kemudian B2 itu adalah banyaknya anggota S, atau mungkin gini saja ya. B2 itu berarti banyaknya anggota S yang dibagi 2. B3 ya berarti banyaknya anggota S yang habis dibagi 3. Lalu saya punya B5 misalnya. B5 adalah banyaknya anggota S yang habis dibagi 5. Berarti nanti kalau B10 ya maknanya adalah anggotanya S yang habis dibagi 10 ya. Ini ada B1 dan seterusnya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari, berarti kalau ini kan kata hubungnya atau. Kata hubung atau dalam himpunan itu identik dengan apa? Kata atau dalam himpunan itu identik dengan apa? Gabungan. Gabungan ya, paham ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau atau itu gabungan. Kalau dan berarti apa nih dan? Irisan. Irisan ya. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah banyaknya B1 atau B2 yang tadi. B2 digabung B3 digabung B5. Gitu ya. Nah, ini menurut teori inklusi eksklusi ya. Tadi ya, inklusi eksklusi kan. Berarti ini sama dengan
Ya, ngikutin teorinya tadi. Nah, ini ya, di sini, di nomor 3. Berarti banyaknya B2, ya, ditambah banyaknya B3, ditambah banyaknya B5, itu dikurangi dengan banyaknya B2 diiris B3, ditambah gitu ya, banyaknya B3 diiris B5, ditambah banyaknya B2 iris B5 ya, seperti ini ya. Kemudian ditambah lagi dengan banyaknya yang B3 B2 diiris B3 diiris B5. Nah, ini ya. Sekarang kita hitung B2 tadi adalah banyaknya yang habis dibagi 2 ya. Banyaknya anggota S yang habis dibagi 2. Ada berapa anggota S ya? Kalau itu S-nya adalah 1 sampai 500, banyaknya anggota S ini yang habis dibagi 2 itu ada berapa? Kenapa? Ada berapa? Teman-teman bisa hitung ya. Kalau misalnya 1 sampai 10 lah. 1 sampai 10 itu yang habis dibagi 2 ada berapa? 5 sampai 10. Ada? Kira-kira ada 5 ya? Ada 5. Berarti dari 1 sampai 500. Ya, dibagi aja kan ya. 500 kita bagi dengan 2. Sama aja dengan berarti 250 ya. Jadi B2 banyaknya B2 adalah 500 dibagi 2 atau 250. Kalau banyaknya B3 berarti ya paling gampang caranya sama ya. Kira berarti ya 500 dibagi 3 gitu kan. Nah, 500 bagi 3 itu berapa? Salah. Berapa 500 bagi 3 itu? Mana sih? Saya malah keliru. Oke, sebentar. Nah, benar. 500 bagi 3 berapa? 166, Pak. 166. Lebih kan ya? Nah, lebihnya gimana itu? Nah, gambarannya gini ya. Misalnya 1 sampai 10 aja. Kalau dibagi 3 itu ada berapa yang habis dibagi 3? 10 aja. 1 sampai 10. 10 gitu ya, Pak. Ini kan cuman ada 1, kok 1, 3, 6 sama 9 ya. Banyaknya cuma ada 3. Berarti enaknya pakai apa nih? Teman-teman punya fungsi ya untuk membulatkan ke bawah. Fungsi pembulatan ke bawah itu namanya apa? Fungsi tangga. Fungsi tangga. Yang fungsi tangga apa? Yang apa? Kan ada 2. Ada yang pembulatan ke bawah, ada yang pembulatan ke atas. Floor. Ya, yang floor ya. Jadi ini pakainya floor. Floor itu yang ke bawah. Apa namanya? Sikunya di bawah. Ini dibulatkan ke bawah. 166. Nah, nanti sama. Jadi B5 ya floor dari 500 dibagi dengan 10. 5. Ini ada 100 ya. Nah, lalu bagaimana dengan B3 diiriskan dengan atau B2 diiris B3 B2 diiriskan dengan B3. Nah, ini kan maknanya kalau secara apa namanya? Secara bahasa itu kan berarti banyaknya yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Banyaknya anggota S yang habis dibagi 2 dan 3 itu sama aja banyaknya anggota S yang habis dibagi 6. Nah, habis dibagi 2 dan 3 ya berarti habis dibagi 6 ya Mas ya. Berarti sama aja ini kalau kita tuliskan B6. B6 itu berarti 500 dibagi 6. Itu ya. 500 bagi 6 berapa aja? Separuhnya 500 bagi 3 ya berarti. 83, benar nggak? Itu ya. Kemudian kita cari lagi B2 diiriskan dengan B5. Ini berarti sama aja B10. Banyaknya anggota yang habis dibagi 10. Ada 50. Terus masih ada B3 diiriskan dengan B3 diiriskan B5.
Nah, ini adalah B15. B15 itu adalah 500 dibagi 15. Kira lagi? 100 bagi 15. 30. 30 lebih berapa? 3 ya? Ya enggak? 33 ya. Terus masih ada yang terakhir adalah B3, B2 diiris B3 diiris B5. Sama aja B berapa nih? Berapa? 235, 6 kali 5. B30 ya. 500 tak bagi 30. 500 bagi 30 berapa? 5 bagi 3, 50 bagi 3 berarti. 11. Benar nggak? Ayo, yang masih nom-nom dong hitungnya yang cepat. Setua ya. Berkurang. Setua. Saya belum tua, deh. Ya, berarti tinggal dimasukkan ya persamaan yang di atasnya dengan angka-angka ini tadi, berarti 250 ditambah 166 ditambah dengan 100. Oh, ini jadi 1000 ya. Salah. Ya, dikurangi dengan yang tadi jumlahan dari 83 tambah 50 tambah 33 ditambah dengan 16 tadi. Ya, oke, hitung aja. Berapa lagi? 83 tambah 33 116 tambah 50 166. Jadi hilang. 166-nya hilang. 250 tambah 100 350 350 sama 16. Dicek ya, benar nggak 366. Nah, jadi banyaknya anggotanya S itu adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 500. Itu yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5 ada sebanyak 366. Jadi kalau kita list keseluruhannya ada segitu, ya. Tentu saja tidak bisa hanya menjumlahkan ini ya, karena kalau kita hanya jumlahkan ini, yang habis dibagi 2 itu ada juga yang habis dibagi 3 gitu kan. Yang tadi habis dibagi 2 contohnya 6 kan berarti nggak boleh dihitung di B2 dan B3 sebanyak 2 kali. Makanya kemudian perlu dikurangin gitu. Perlu dikurangi dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah pengurangnya ini, ya, dan ditambahkan ini menggunakan teori inklusi eksklusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ya? Oke ya. Contoh pertama oke ya. Hanya bahas banyak contoh ya. Jadi teorinya hanya ini teman-teman. Teorinya hanya ini tok. Ini tok. Nah, cuman ini. Jadi teori kita ini tok ya. Cuma nanti mengaplikasikannya gimana? Makanya nanti banyak kita kasih contoh ya. Nah, sebelum ke sana, ini ada di himpunan lagi ya. Ini teori himpunan lagi di himpunan. Di himpunan. Soalnya saya punya kayak gini ya. Punya A dan B ya. Jadi teman-teman tuh asalkan matang di himpunan, inklusi eksklusi ini simpel banget sebenarnya. Nah, kalau saya mau nyari gini, A1 atau A komplement diiriskan dengan B komplement. Apa nih? Sama dengan apa nih? Atau saya nyari banyaknya ya. Banyaknya A komplement diiriskan dengan B komplement. Gimana cara nyarinya? Apa gitu? Kalau saya mau nyari A komplement diiriskan B komplement. Ayo himpunan nih. Yang punya teori himpunan, yang pintar teori himpunan. Pintar kabeh lah. Semester 1 kan. Semester 1 kan. Nilainya udah bagus-bagus mestinya. Ya. Ayo, gimana nih? A komplement diiriskan B komplement? Itu apa? Mau pakai nih teori himpunannya. Ada yang tahu? Ini kalau bahasa sehari-hari ya. A komplement itu kan berarti bukan A. Ya nggak sih? Bahasa sehari-hari kita kan ngomongin bukan A. Ya. Bukan A itu kan berarti A komplement. Kalau B komplement itu adalah bukan B gitu. Ya nggak sih? Berarti kan ini apa? Nek dibahasakan sehari-hari apa? Bahasannya apa?
Nah, ini bukan A, ini bukan B. Berarti bukan A dan B. Ya kan? Mudah nggak masa bahasa saya? Bukan A dan bukan B. Yang bukan milik A dan bukan milik B. Padahal milik A dan B itu yang ini. Ini milik A, ini milik B. Yang kita cari yang bukan A dan bukan B. Berarti yang merah ini, di luar ini. Ya. Nah, berarti yang bukan A dan bukan B itu adalah yang siapa? A gabungan B komplement. A gabung B komplement. Bisa. Atau kalau kita sudah tahu S-nya, kita bisa lewat S. Ya nggak sih? S-nya berapa dikurangi dengan A digabung B. Paham nggak ya? Ya, jadi seluruhnya S dikurangi dengan A gabung B. Itu menjadi A komplement diiriskan dengan B komplement. Dengan cara yang sama, kalau nanti ketemu yang 3, misalnya gini. Nih, saya punya nih 3 gini. Ini A, ini B, ini C. Ini ada S-nya. Kita mau nyari A komplement, diiriskan B komplement, diiris C komplement. Berarti ini sama aja dengan kita nyari yang bukan A, bukan B, dan bukan C. Berarti yang bukan, yang saya arsir ini, posisinya ada di luar. Nah, yang di luar ini adalah semesta, gitu kan? Dikurangin dengan siapa? A digabung B digabung C. Ini ya. Nah, dengan demikian nanti kalau kita punya pertanyaan yang mengarah ke sini, kita bisa mencari semestanya saja siapa, dan kemudian kita kurangi dengan yang bagian ini. Bagian inilah nanti kemudian prinsip inklusi eksklusinya berjalan. Ini yang kepake. Inklusi eksklusinya jalan. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi arahnya ke sana. Jadi kalau kita mau mencari yang ini, bisa pakai seluruhnya S dikurangin yang contoh. Teman-teman sudah tahu ya, dulu kita sempat belajar Bell-Stark theorem atau apa namanya, multiset ya. Jadi banyak solusi bulat, gini, banyak solusi bulat non negatif dari persamaan ini 1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 15. Sudah pernah ya ini ya? Sudah ya? Ayo masih lengkap. Mbak Rosilana, masih ingat nggak Mbak? Yang kayak gini Mbak? Berapa Mbak solusinya? Ini dulu saya bahas bolak-balik ini. Berapa solusi non negatifnya? Bulat non negatif dari persamaan ini? Yang pakai kombinasi-kombinasi itu Mbak? Hilang nggak Mbak? Halo Mbak? Belum dihidupin? Nah. Lupa. Mas Lutfi hilang nggak Mas? Enggak, Pak. Nah, Mas Yogi wae. Hilang nggak Mas? Mas Yogi kan pinter ini. Ya, kemarin habis. Apa Mbak? Apa Mas? Nek gak eling dicabut nanti gelar peraknya. Aduh. Itu Pak. Habis belajar itu. Apa? Pakai ini apa? Stas-Embar theorem. Nah iya, berapa? Kombinasi dari 17, yang atasnya 17, yang bawahnya 2. Atau boleh juga 15 17 ya, sama ya. Mau pakai yang kanan kiri boleh ya. Gampangnya yang dulu saya ajarkan kan ini ya. Ya ini benar ya. Teman-teman ini sama aja dengan banyaknya tanda plus, betul? Ya nggak sih? Banyaknya tanda plus ya. 2 ya. Terus yang atasnya adalah banyaknya tanda plus ditambah sama dengan ini loh. Dengar? Mana tuh dulu ya? Gampangnya gitu toh. Kalau bahasa matematisnya gini sih, kombinasi R min 1 sini N tambah R min 1 ngono. Ya. R-nya di sini adalah ini X1 tambah X2 tambah X3. Ini R-nya X1 tambah X2 tambah XR, R-nya di sini berarti. Ini R-nya. R-nya di sini 3. Terus N-nya itu yang ini. Jadi kalau kita punya X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai XR
sama dengan N, maka nanti banyak solusi bulat non negatifnya, katanya si Bharer-Einstein theorem tadi, kombinasi R dikurang 1, sini N tambah R kurang 1. Ini ya, dileng-leng ya. Nah, nanti kepake terus. Wes ya, eleng ya, ya. Nah, ini 1, 2. Kalau misalnya saya kasih syarat, kemarin sudah kita bahas juga. Tak tambahin syarat, masih sama, bulat non negatif, X1 tambah X2 tambah X3. Sama dengan 15 misalnya. Tapi tak tambahin syarat, X1-nya lebih besar dari 8 misalnya. Gimana? X2 dan X3-nya tetap. Ini tetap. Gimana ini berarti? Nah, seling rah, sing ditransformasi itu loh. Gimana? 15-nya dikurang 8, Pak. Biar nanti Ini bisa dikurangin 8 ya. Supaya ini kan syaratnya ini kan gini ya. Jadi teman-teman tak ingatin lagi, ini kan syaratnya X1, X2, X3 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau lebih besar sama dengan 0 ini berlaku ya. Jadi ini syaratnya adalah X1 lebih besar dari X1, X2, X3 sampai XR itu lebih dari 0. Ini syaratnya X1, X2 sampai XR itu lebih besar 0. Nah, kalau ini terpenuhi maka berlaku Bharer-Einstein theorem ini. Nah, ketika tidak berlaku seperti ini kan lebih dari 8. Nah, supaya bisa berlaku Bharer-Einstein theoremnya, ini bukan tetap yang jelasnya spesifik supaya ya ini bisa berlaku Bharer-Einstein theoremnya, maka ini kita harus dirubah supaya lebih dari 0 gitu. Nah, supaya lebih dari 0 kan 8 ini tak kurangin dengan 8, X1-nya tak kurangin 8 ini. Jadi misalnya A1 sama dengan X1 dikurangin 8. Kan otomatis berarti nanti dari sini kita dapat A1 itu akan lebih besar 0. Ya. Jadi A1 lebih besar 0, X2 dan X3-nya tetap. Sehingga dari sini akan berubah jadi A1 ditambah X2 tambah X3. Sama dengannya tentu berubah. Ini jadi 15. Karena ini tadi adalah X1 dikurangi 8. Berarti ini sama aja 15 dikurangin 8. Sehingga berarti jadi A1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 7. Nah, sekarang masing-masing A1, X2, dan X3 itu lebih dari 0. Nah, berarti gitu loh solusinya. Solusinya berapa nih? Kira masuk pi, ayo. Terus ngurung gitu mau. Kombinasi Kombinasi 9. atasnya 9. Iya, Pak. Ini 3. yang bawah? 2, Pak. Wah, jangan 3 loh. Mbak Rosi paham? Iya, Pak. Paham ya? Dapat ininya jadi dikurang 8 tahu juga ya? Iya, tahu, Pak. Ya, jadi tadi kan karena X1-nya, jadi ini kan tadi si A1 itu X1 dikurangi 8 gitu. Ya, kalau di kiri dikurangi 8 kan yang kanan juga dikurangi 4. Nah ya. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang begini. Ini kalau mau pakai prinsip inklusi eksklusi, kita pakainya di sini. Sama, X1 tambah X2 tambah X3 misalnya. Sama dengannya 15. Yang belum kita pelajari adalah kalau syaratnya itu jadi begini misalnya. X1-nya itu kurang dari 7, X2-nya kurang dari 8, X3-nya kurang dari 9. Nah, kalau seperti ini, tidak bisa kita manfaatkan cara yang tadi. Yang ini loh. Jadi ini itu berlaku cara ini ya. Modifikasi begini itu berlaku kalau lebih dari. Nah, kalau kurang dari tidak bisa. Kalau kurang dari nggak bisa. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kan yang bisa kita lakukan adalah kalau lebih dari. Jadi ini tak ambil komplemennya. Komplemennya apa nih? Kalau misalnya ini adalah, ini anggap P1, ini P2. P2 ya, ini P3. Atau ini P1-nya tak balik. Ini saya anggap sebagai P1 komplemen. Ini P2 komplemen, ini P3 komplemen. Berarti yang kita, kalau P1-nya apa? Kalau ini komplemennya berarti yang P1 adalah X1, komplemennya kurang dari 7 apa?
Lebih Apa? dari Lebih dari 7 ya. Lebih dari 7 itu sama aja X1 lebih besar sama dengan 8 ya. Kemudian P2-nya itu adalah X2 lebih dari 8 atau sama aja X2 lebih besar sama dengan 9. Yang ketiga, P3 itu berarti X3 lebih besar 9 atau X3 lebih besar sama dengan 10. Nah, ini adalah P1, P2, P3 kita. Nah, kalau ini syaratnya, ya, syaratnya kan tadi X1 kurang dari sama dengan 7, dan, gitu ya, ini kata hubungnya dan X2 kurang dari 8, dan X3 kurang dari 9, gitu kan? Nah, berarti yang kita cari di sini adalah P1 komplement. Kalau dan tadi kata hubungnya apa? Dalam himpunan? Apa? irisan. Iris ya, diiris P2 komplement, diiris P3 komplement. Ini yang kita cari ya. Jadi banyaknya P1 komplement, diiris P2 komplement, diiris P3 komplement. Yang tadi berdasarkan inklusi eksklusi, P1 komplement diiris P2 komplement, diiris P3 komplement, itu banyaknya akan sama dengan banyak S gitu ya. Dikurangi dengan apa mau? P1 gabung P2 gabung P3. Mana ya? Paham ya? Oke. Nah, apa ini P1 gabung P2 gabung P3? Nah, ini dicari lagi. Dengan P1 gabung P2 gabung P3. Ini tadi adalah apa? Sama dengan apa tadi? P1 gitu ya, ditambah P2 ditambah P3 dikurang P1 iris P2 ya, terus seterusnya sampai P1 iris P3, P2 iris P3. Apa tak seterusnya? Ini kan dikit ya. P2 P1 iris P3. Plus yang terakhir adalah P1 iris P2 iris P3. P3. Nah, oke. Udah ya. Nah, P1 itu siapa gitu ya? Kita cari ya. P1 itu berarti adalah X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 15 dengan syarat tadi. Syaratnya P1 apa? X1 lebih dari 8 ya. X1 lebih dari 8. X1 lebih dari 8, X2 dan X3-nya tetap 0, lebih dari 0. Nah, ini tadi udah dicari. Ada berapa tadi? Kombinasi berapa? Berapa tadi? Kita habis nyari ya. 2 dari 9 ya. 2 dari 9. Nah, kalau P2 siapa? P2 itu berarti X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 15. Syaratnya X1 lebih dari 0, X2-nya lebih dari 9. Paham ya? Berarti lebih dari 9, X3-nya lebih dari 0. Ini ada berapa ini kira-kira? Ngikutin atasnya. Berarti kombinasi 2 dari Nah, dari ini tadi dikurangin 8 jadinya 9. Nah, dikurangin 9 berarti jadi 8. Paham ya? Terus P3. P3 itu berarti X1 tambah X2 tambah X3 sama dengannya 15. Syaratnya X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0, X3-nya lebih dari berapa? 10 ya? 10. Nah, siapa ini? Kombinasi 2 dari kurang siji berarti 7 ya. Nah, lalu siapa kalau misalnya P1 diiris P2? P1 iris P2. Ini berarti maknanya adalah solusi dari X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 15. Dikasih syarat X1-nya lebih dari 7 berapa tadi ya? 8 ya. 1 lebih dari 8, X2-nya lebih dari 9, X3-nya lebih dari 0. Nah, sekarang ini apa nih berarti? Kalau gitu berarti jadi kombinasi bawahnya 2, atasnya berarti 15 dikurangin 8 dikurangin 9 ditambah 2. Paham nggak ya? Kalau yang ini tadi kan 9 ini dapatnya dari mana sih? 9 yang ini tuh dapatnya dari 15 dikurangin 8. 8 itu dari sini. Ditambah 2 ya. Dikombinasi 7 tambah 2 kan 9. 2 dari 9. Ini sama.
Ini kombinasi diganti 15 dikurangi 9 tambah 2. Ini kombinasi 2 sama 8. Yang ini sama. Dapatnya itu dari 15 kurangi 10 tambah 2. Nah, berarti kalau misalnya syaratnya sekarang ada 2, kayak gini ya. Ini 1 iris B2, berarti kayak gini jadinya. 15 dikurangi 8 dikurangi 9 itu sudah min berapa? Min 2 ya. Min 2 tambah 2 itu 0. Nah, kombinasi itu enggak boleh ya. Yang atas itu lebih sedikit dari yang bawah. Jadi ini tidak ada. Ini berarti tidak ada. Tidak ada. Kalau itu tidak ada, otomatis P1 diiris P3, di mana tadi syaratnya X1-nya 8 dan X3-nya 10, juga tidak ada. Paham ya? Nggak ada. Ya logikanya ginilah. X1 tambah X2 tambah X3-nya sama dengan 15. Tapi syaratnya X1 lebih dari 8, X2-nya lebih dari 9. Yang ngendiono gitu kan. Kan nggak mungkin ada. Paham nggak maksud saya? Ya 8 tambah 9 wis 17 gitu loh maksudnya. Nggak jaluke ming 15 kan nggak mungkin. Paham ya? Ngerti maksud saya ya? Nah, apalagi kalau syaratnya X1 lebih dari 8, X3-nya lebih dari 10. 8 tambah 10 udah 18. Padahal itu sudah nilai terkecil. Kan nggak mungkin lebih kecil dari 8 karena disyaratin kan. Artinya P iris P1 iris P3 tidak ada dan juga P2 iris P3 apalagi. Ini juga tidak ada. Tidak. Apalagi gitu ya, apalagi yang P1 iris P2 iris P3. Nah, ini malah tambah orang-orang meneh gitu kan. Juga ada lagi syaratnya berarti lebih dari 8, lebih dari 9, lebih dari 10. Itu kalau ditambahkan sudah 27. Tidak ada. Ini juga tidak ada. Nah, nggak ada semua, berarti yang kita hitung hanyalah si S dikurangi dengan ini ya, dikurangin P1 tambah P2 tambah P3. Begitu. Nah, si S-nya siapa? S-nya sobat. Ayo, S-nya siapa S-nya? S-nya itu siapa berarti? S itu berarti ya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 15 tanpa syarat. Maksudnya X1, X2, X3 lebih dari 0 yang kita hitung pertama kali. Siapa tadi? Apa tadi? Kombinasi? Berapa? 2 dari 17. 2 dari 17 ya. Nah, berarti sekarang yang kita cari tadi P1. Di P1 komplement, di iris P2 komplement, di iris P3 komplement. Itu sama dengan S dikurangin P1 gabung P2 gabung P3. Ini apa gitu kan? S-nya tadi adalah kombinasi 2 dari 17 dikurangin ini itu siapa? Nah, P1 gabung P2 gabung P3 tadi pakai prinsip inklusi eksklusi, dapatnya ini ya. Karena P1 iris P2 kemudian P1 iris P3 dan P2 iris P3-nya tidak ada, ini juga tidak ada, maka kita cukup menghitung yang sebelah sini saja, yang berarti itu adalah kombinasi kurangin ya dalam kurung kok dari sini sih bawah ya, kombinasi 2 dari 9 tambah kombinasi 2 dari 8 tambah kombinasi 2 dari ini ya, sudah nggak ada lagi belakangnya. Kalau ada lagi belakangnya berarti jadi plus, karena kan ini dalam kurung toh. Ini nah, sini ini main sebenarnya, cuman kalau main ketemu main yang ini kan oke, nggak perlu tak kurung lagi ya. Jawabannya ini teman-teman kira lagi berarti 17 kali 16 bagi 2 ya, dikurangin 9 kali 8 bagi 2 tambah 8 kali 7 bagi 2 7 kali 6 bagi 2. Hitung terus set olu habis langsung olu 56 karo 80 136 ya, terangin. Nek salah dihitung ya, nek salah dikoreksi 4 28 berikut. Jadi 100 dikurangin 49 51 ya. Ini banyaknya anggota banyaknya ini tadi loh. Bila solusi bilangan bulatan negatif X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 15. Mana tuh? Salah. Syaratnya ini
itu ada 51. Kalau disuruh ngelis, misalnya ya, contohnya siapa sih? Contohnya, datanya misalnya 1 ditambah 7 ditambah 7. Ya, yang penting kurang dari 7, kurang dari 8, dan kurang dari 9. 1, 2, misalnya 0 tambah 7 tambah 8. 3. Nah, seterusnya nanti ada 51. Ya. Itu kalau ngelis. Nah, cuman kan memang tidak digunakan is tadi ya. Karena ini enggak elegan. Ini namanya kalau apa namanya? Bahasanya kalau orang matematik kuli gitu ya. Dikuli. Hitung satu-satu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Cukup paham ya? Nah, contoh berikutnya. Keren ini, bisa ini guys, jos banget ya. Materi kalian tuh setara dengan UGM. UNJW lewat. Ini kalau temenan wes kok. Saya zaman di UNJ nggak ada materi. Dosennya ya orang mudeng saat. Dosen saya itu dulu tuh bidangnya ini apa namanya programming ya, yaitu bisanya program-program gitu. Ngitung kombinasi ya sewing loh ada teman-teman. Malah nyanyi dosen. Yo apa namanya beliau itu pintar berdakwah, jadi selama 16 pertemuan tuh nggak lebih dari separuh misinya ya, nggak lebih dari 7 pertemuan ya. Jadi selebihnya tuh kalau nggak tugas ya nggak ada apa-apa gitu. Kita masuk kelas ya diam aja gitu. Setelah nunggu 15 menit nggak ada kabar ya terus di WA, dulu nggak WA ya, SMS. Kalau dibales hari ini kosong ya berarti kita pergi. Kalau enggak ya nunggu sampai selesai. Zaman dulu tuh gitu ya. Teman saya kuliah tuh gitu ya, tunggu sampai rampung gitu kan. Terus ini nggak teko ya weh. Gitu. Zaman sekarang kan ya. Oh, jadi teman-teman tuh itu bahagia ya. Bahagia. Kalau kuliah itu harusnya bahagia ya. Bersemangat teman. Oke, ya kita lanjut satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi penerapan inklusi eksklusi. Ginilah. Tak kopas saja, tak potongin aja ya dari modul kuliah. Sebentar. Ada kalian itu kuliah apa? Matematika diskrit. Matematika diskrit. Modul ini tidak baru tak buat. Jadi, karena saya baru semester ini ngajar. Nah, besok pertemuan berikutnya graf inklusi eksklusi. Tapi saya buka RPS-nya UGM itu kalau matematika diskrit itu enggak ada grafnya. Padahal Indo MS itu yang mandegani kan UGM. Ini kan saya ngikutin caranya Indo MS. Kok UGM sendiri nggak ngikutin caranya Indo MS? Indo MS itu Indonesian Mathematical Society, di perkumpulan matematikawan seluruh Indonesia. Ini modulnya ya, nanti tak baca. Nah ini saya potongkan ini aja. Ini yang kedua adalah rute terbanding. Tapi rute terbandingnya tidak pakai graf ya, ini hitung-hitungan. Potongnya kurang sedikit. Nah, saya lepaskan. Nah. Upload berarti. Mana tadi? Hilang kemana? Salah ya. Nah, ini saya belum muncul. Nah, ini ya. Masalah rute terpendek. Ini zaman saya kuliah dulu, masuk soal on MIPA dulu ini. Cuman karena saya nggak pernah diajarin sama dosen saya, jadi nggak ngerti cara nggarap ini. Gini teman-teman, sebelum ke arah sini, misalnya saya punya, pindah sini. Misalnya saya punya gambar kayak ini. Banyak lah. Nah, dari A ke B. Anggaplah begini ceritanya tuh ya.
seekor semut itu ada di A. Nah, jadi ada semut, gambar semut itu gimana? Ada ini ya, kayak semut gitu. Nah, si semut ini posisinya ada di A. Terus di sini tuh ada nasi gitu ya, mangkok nasi. Dia tuh mau makan nasi. Itu. Ceritanya si A ini, si semut ini posisinya di A. Nah, ini itu adalah jaring-jaring kawat. Nah, jaring-jaring kawat. Nah, kamu itu berusaha untuk membantu si semut ngasih tahu bahwa di B itu ada apa namanya? Ada makanan gitu ya, ada makanannya si semut. Cuman ini ada jaring-jaring kawatnya. Jadi si semut kan nggak bisa lewat tengah-tengah ya, mabur itu namanya kan. Gitu kan mabur berarti. Nah, berarti kan dia harus lewatin jaring-jaring kawat ini. Nah, kalau si semut itu apa namanya? Si semut itu lewatnya gini misalnya, muter balik gini ya. Ini terus ke sini misalnya ke sini. Nah, ini kan nggak nyampe-nyampe tempat. Paham ya? Nggak nyampe-nyampe tempat berarti kan rutenya tidak pendek. Nah, kamu tertarik nih buat penelitian kecil-kecilan. Berapa banyaknya rute terpendek dari A ke B? Banyaknya ya. Kalau rute terpendeknya contohnya siapa? Contoh misalnya ini. Kita bikin pakai warna biru ya. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke atas, ke atas, ke atas. Ini terpendek. Lagi, Pak. Nah, gini yang biru ini ya. Set ke atas, ke sini, ke atas, ke sini, ke atas, ke sini, ke sini. Nah, ini rute terpendek juga. Lagi, Pak, boleh. Ke sini, ke atas, ke sini, ke sini, ke sini, ke atas. Nah, ini juga rute terpendek. Tapi begitu kamu buat begini, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke atas. Nah, ini mesti jadi lebih panjang. Ya, baru ke sana, 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 sana misalnya. Nah, ini akan panjang. Nah, pertanyaannya berapa tadi ya? Berapa banyaknya cara si semut itu berjalan dari A ke B sedemikian sehingga rutenya itu terpendek. Yang biru-biru ini tadi kalau saya list ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Kombinasi 3 dari 8. Kombinasi 3 dari 8. Tiganya dari mana, Mas? 3-nya itu kan, itu kalau misalnya itu terpendek kan berarti dia antara ke kanan atau ke atas. Nah, kalau misalnya kita anggap langkah-langkah dia itu banyaknya sebagai tempat dan atas itu ke arah atas itu sebagai objeknya, berarti kan kita sama aja menjadi kombinasi 3 dari 8, di mana 3 itu banyaknya si semut bisa apa namanya naik ke atas tempat 3. Ya, apa tulisannya Mas ya? Yang ngerti maksud. Kita gini maksudnya ya. Jadi saat ini kan teman-teman apa namanya? Mau pendek ya. Berarti kan cuma ke kanan ya, posisinya ke kanan, kanannya ada 5, atasnya ada 3. Boleh saja kanannya tidak di posisi paling bawah. Boleh gini misalnya, kanan, atas, kanan, atas, kanan, atas, kanan, kanan. Gitu kan? Itu kan berarti nanti jadi kayak gini, kanan, atas, kanan, atas, kanan, atas, kanan, kanan, gitu kan? Nah, gitu. Benar dong nih, 1, 2, 3, 4, 5, pas ya? Nah, gitu. Maksud Mas Yogi tadi, berarti kan sebenarnya itu sama saja dengan cara meletakkan 3 angka A, ya 3 huruf A pada 8 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanannya tak taruh di sini. Kanan, kanan, kanan. Berarti yang lainnya atas. Bisa saja kanannya tak taruh di tempat lain. Bukan di situ, tapi di sini. Kanannya di sini. Berarti nanti jadi atas, kanan, kanan, atas, kanan, atas, atas, atas gitu. Nah, berarti sekali lagi ini banyaknya sama dengan cara meletakkan 3 angka kanan, 3 huruf kanan atau 3 huruf K pada 8 tempat. Pak, saya mau pakai cara lain, boleh. Kalau kayak gini itu kan sebenarnya bisa pakai ini. Bisa pakai permutasi dengan unsur yang sama. Masih ingat nggak? Permutasi dengan unsur yang sama, Mississippi gitu. Nah, dulu saya ngasih contohnya matamu gitu. Yang apa itu? Matematika itu loh. Nah, kalau kayak gini ada berapa ini? Kalau pakai permutasi dengan unsur yang sama.
Ini. Udah berapa? Masih baik lah. Ini caranya. 8 faktorial dibagi 5 faktorial 3 faktorial. 8 faktorial bagi 5 faktorial 3 faktorial gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sama ya. Ini kan podo wae dengan kombinasi 3 dari 8. 3 dari 8 itu kan 8 faktorial bagi 8 kurangi 3, 5 faktorial, 3 faktorial. Nah, sama ya. Jadi mau pakai yang ini, mau pakai yang ini boleh. Tapi biasanya ngarahnya ke sini ya. Supaya nanti kita bisa simbolkan. Kalau ini kan nggak bisa disimbolin. Harus dihitung. Kalau ini kan bisa disimbolkan. Jadi boleh pakai permutasi dengan unsur yang sama, ataupun boleh pakai kombinasi. Teman saya dulu malah lebih unik lagi ya. Caranya dikasih angka-angka 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tapi rasa-rasa malah itu caranya dia ya, yang tidak terpikirkan oleh semua orang ya, yang bahkan dosen saya aja sendiri yang Olimpiade Universitas Internasional ya, dapat perak di internasional pas waktu mahasiswa di UGM, itu nggak kepikiran cara itu. Aneh loh kayak gitu. Lucu, unik. Tapi soal sing gampang dia iso malah. Aneh loh kayak gitu. Soal yang menurut orang lain mudah gitu. Ya malah nggak bisa. Nah sekarang begini teman-teman, kita mau nyari rute terpendek. Sekarang si semut ada di O ya. Semut tuh gambarnya. Ya, jadi posisinya di O, dia mau ke makanannya ada di B. Cuman masalahnya begini, ya ini yang BPH-nya kita anggap nggak ada aja ya. Kita tidak kebanyakan. Cuman masalahnya di jaring-jaringnya atau di kawatnya dari A ke B-nya hilang. Dari C ke D-nya hilang, dari E ke F-nya hilang. Jadi itu nggak ada. Maksudnya tuh si semut tuh berarti nggak bisa lewat AB, nggak bisa lewat CD, nggak bisa lewat EF. Paham ya? Nah pertanyaannya, kalau jalan-jalan ini tidak bisa dilewati, ya berapa banyak cara dari O ke P? Oh no, tadi tanya ya. Oke. Sama sih caranya kayak mau ya. Jadi pertanyaannya gini, jika AB, CD, EF tidak dapat dilalui, pertanyaannya banyak rute terpendek dari O ke P. Ini ada berapa? Menurut ya? Ya. Berarti sekarang kita misalkan ini sebagai komplement ya. Jika ini dan ini kan dan ya. Dan. Jadi AB terputus itu kita sebut sebagai P1 komplement. Ya. Kemudian CD terputus itu berarti P2 komplement. Kayak tadi lah. EF terputus itu maknanya adalah P3 komplement. Nah, berarti nanti yang kita cari adalah tanpa P1 dan P2 dan P3. Komplement kemana? P2. Ini P3 komplement. Sing caranya sama dengan yang tadi. S dikurangi P1 gabung P2 gabung P2. Ya. Nah, kalau itu komplemennya, P1-nya berarti apa? Kalau ini tidak boleh, ya, tidak boleh dilalui, berarti komplemennya tidak boleh dilalui. Komplemennya tidak boleh dilalui. Harus lewat gitu kan, berarti melewati. Jadi P1 itu adalah semut harus melewati, harus melalui AB. Sama aja dengan P2. P2 itu berarti harus melalui CD. Nah, kalau P3 berarti melalui EF. Itu ya. Oh ya, saya tegaskan lagi tentang ini tadi ya. Jadi 3 dari 8 itu gampangannya seperti ini teman-teman. Teman-teman ngitung yang ini ya. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3 ya. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 tambah 5 kan 8. Berarti jadi kombinasi 3 dari 8. Pak, boleh nggak yang saya hitung yang bawah dulu? Boleh. Bawah itu ada 5, totalnya ada 8. Berarti nanti jadi kombinasi
5 dari 8. Sama aja, ini kan dua hal ini sama ya. Paham ya? Berarti kalau saya tanya dari O ke P tanpa syarat itu berarti sama aja dengan semesta. Kalau ini semestanya berapa? Kombinasi pira dari pira itu? Hitung ya. Itu orang gede lah. Yang pakai HP lagi. Hitung coba ada berapa ini? Kombinasi berapa dari berapa? Ada berapa? 5 dari 15. 5 dari 15 ya. 5 dari 5. Oke. Sip. Ini tak kopas lagi aja. Atau tadi masih ya. Tak kopas ke sini. Muka-muka masih. Alah. Sebentar. Di sini saya tanya. Nah, saya muncul lagi ya. Nah, sekarang begini Mas, kita mau mencari yang P1 ya. Jadi harga mutlak P1 itu berarti rute dari O ke P, yang harus melalui AB. Kalau AB itu harus dilalui, berarti kan sama aja. Ya, jadi P1 itu adalah mau nulis P1 malah. P1 itu sama aja banyaknya itu dari, kan harus lewatin AB ya. Harus lewatin AB kan berarti dari O ke A. Ya. Terus AB ini. Terus A ke B. Habis itu dari B ke B. Udah maksudnya. Ya. Berarti O ke A dan A ke B dan B ke B. Yang ini dikalikan. Nah, O ke A ada berapa O ke A? Banyaknya cara terpendek dari O ke A. Kombinasi 2 dari 4. Yang lainnya paham nggak ya? Kombinasi 2 dari 4. Kode karo mau nih. Hitung aja nih. 1, 2, 3, 4. 2 dari totalnya 4. Kombinasi 2 dari 4. Kalau A ke B kan cuma 1 ya. Boleh ditulis 1. Terus B ke P. Maksudnya 1 itu ya AB tok gitu loh. Nggak ada yang lain. Kamu muter beginilah ya malah jadi dawa gitu kan. Itu ya. Jadi cuma ada 1. Kalau B ke P itu ada berapa nih? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Kombinasi 3 dari 10 ya. Paham ya teman-teman ya? Kayak gini ngerti ya? Berarti P1 nanti adalah ini. Kalau P2 itu berarti yang melalui apa? Yang melalui CD. Nah, berarti lewatin CD itu dari O ke C, CD, dan D ke P. Ya. O ke C, kemudian D ke P. Jadi ini O ke C, ya, C ke D, terus D ke P. Nah, ya udah berapa nih? O ke C ada berapa? O ke C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 3 dari 7? O ke C loh Mas. 2 dari 6. 2 dari 6 ya. Ini loh Mas, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ke C loh, cuma ke C. 2 dari 6. Paham ya? Jadi yang dihitung ininya loh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan titiknya ya. Bukan titiknya. Oke. Terus D ke P, piro? D ke P itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti 3 dari 8 ya. Kali kombinasi 3 dari 8. Nah, P3 sekarang. P3 berarti piro? P3 itu berarti ngelewatin EF ya. Kita anggap GHG-nya nggak perlu ya. Nanti kalau ada tambah H ya berarti ya tambah panjang aja. Kalau EF berarti O ke E dan S ke P ya. O ke E,
tambah F ke P. Berapa nih? O ke E. 4, 6, 7, tak kita. 2 dari 8 ya. Malah dangdutan ya. 2 dari 8. Terus yang ini F1, 2, 3, 4. Di mana? 2 dari 6. Kali 2 dari 6. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya P1 diiriskan dengan P2? Nah, maknanya apa sih? Biasanya dalam kalimat sehari-hari, P1 itu harus lewat AB, P2 harus lewat BCE, CD ya. Berarti harus lewat AB, ya, AB dan CD. Nah, harus lewat AB dan CD. Mana berarti? Ya, berarti harus O ke A ke B, B ke C, C ke D, D ke P. Paham ya? Semono pokoknya itu lewatin ini. O ke A dikalikan dengan A ke B, dikalikan dengan B ke C, dikalikan C ke D, dikalikan D ke P. Nah, dihitung ini. O ke A. 2 dari 6 ya. 2 dari 6, semuanya ini 1. D ke P-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak inang-inang bener. Kena walu ya, terus sekali. Astagfirullah ya, 2 dari 4, ini semuanya 1, ini 3 dari 8. Yang 3 dari 8 D ke P-nya ya. Yang lainnya 1. Oke. Paham ya teman-teman ya? P1 iris P3. 1 iris P3 itu berarti melewati siapa? AB dan EF. Ya. Ini nanti melalui AB dan EF. Apa nih AB dan EF? AB EF. AB 2 dari 4, selebihnya 1 ya. A ke E juga 1 ya. AB, B ke E juga 1. F ke P ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dari 6. Berarti 2 dari 4 dikali 2 dari 6. P2 iris P3. Ayo Mas, piro Mas? P2 iris P3, langsung. P2 iris P3 itu berarti melalui CD dan EF. Berarti O ke C. Ayo O ke C piro? Cepet ah. Durasi. O ke C. 2 dari 6. Terus F ke P. Ya 1, 1, F ke P. F ke P 2 dari 6 juga. Ya, 2 dari 6 2 kali ya. 2 dari 6 dikali 2 dari 6. Terakhir, P1 iris P2 iris P3. Ini berarti harus melalui AB, CD, dan EF. Berarti sama dengan O ke A dan F ke P ya. O ke A kali F ke P. 2 dari 4 dan 2 dari 6 ya. 2 dari 4. 2 dari 4. Nah, wis rampung ini. Ya, jadi ini ya, kombinasi 15 dari, anggaplah ini A besar ya, atau A1 ya. Jadi yang nanti teman-teman rangkum sendiri ya. Ini A1, ini A2, ini A3, ini A4. Anggaplah begitu ya. A4. Terus ini ada A5. Ini A6. Ini A7. Ini A8. Maka nanti hasilnya adalah A1 dikurangin A2 tambah A3 tambah A4 ditambah A5, A6, A7 dikurangin A8. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tinggal nambah-nambahin aja. Ya,
Mana ya? Ngitungnya yo oke. 5 dari 15 itu soalnya banyak. Di modul juga tidak saya selesaikan, tidak saya hitung detail, dan di buku juga tidak diselesaikan sama pembuat buku. Jadi cuman bentuk dalam kombinasi. Nah ini loh, nah iya, loh, itu. Nah hasil akhirnya ini. Nah saya lupa nggak ngasih pelatihan. Ini lali nek belum tak lengkapin ya pelatihan. Tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk rute terpendek ini, ya. Dan ini populer, aplikasi inklusi eksklusi untuk rute terpendek itu populer, dan populer juga digunakan untuk bar and start theorem yang semacam ini. Nah ini juga, jadi yang contoh pertama ini pernah keluar on MIPA, contoh kedua ini juga pernah keluar on MIPA. Ini harus setara on MIPA, keren sekali. Tapi zaman lawas. Sekarang wis ra metu. Sekarang kayak gini tuh untuk olimpiade SMA. Wis kanggo SMA, nek kuliah wis tinggalan zaman. Wis gak populer lagi. Ya, udah ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Belum kita akhiri. Ya, cukup ya. Itu salah beli headset di kuping sakit. Kalau kelamaan sakit di kuping. Harus kebaca dibeli, nggak dipakai-pakai gitu. Tapi kalau ngajar 2 kelas gitu tuh kuping orang. Udah ya. Ada yang kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira begitu aja hari ini. Jadi secara prinsip, secara teori itu mudah, cuma nanti dalam prakteknya teman-teman memang harus jeli ya, gimana caranya memakai prinsip inklusi dan eksklusi itu dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ya itu hanya kombinatorik ya, hubungannya dengan kombinatorik. Cukup ya? Ya, teman-teman sudah sudah ngasih selamat belum untuk Mas Jovin?